never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. 12대 16 대가서 공격. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks harus lebih mumpuni dalam mengelola kondisi para pemain andalan mereka di sisa fase reguler Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Perjuangan Red Sparks untuk menapaki sisa kompetisi musim ini terus berlanjut di mana dalam laga berikutnya akan menghadapi Gwangju I-Pepper Safingsban. Tim yang dilatih oleh Ko Hae-jin tersebut sedang berada dalam tren apik di mana mereka mengemas kemenangan beruntun dalam 3 pertandingan terakhir. Meski demikian, kemenangan yang didapatkan Red Sparks dalam pertandingan terakhir melawan Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass agak sedikit kurang. Pasalnya dalam pertandingan tersebut tim yang diperkuat oleh pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi itu gagal mendapatkan 3 poin sempurna. Catatan sudah dikantongi Ko Hae-jin usai laga tersebut di mana para pemainnya banyak melakukan kesalahan, termasuk Megawati dan Vanja Bukilit. Di satu sisi, Megawati dan Bukilit masih membuktikan bahwa mereka merupakan duet mematikan di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dengan gelontoran 51 poin. Usai laga melawan juara Liga Voli Korea musim 2022 hingga 2023 itu berakhir, Ko sepenuhnya menyadari dengan kesalahan yang dibuat oleh para andalannya. Pria berusia 44 tahun itu merasa rentetan error yang terjadi ini akibat dari kondisi Megawati dan kawan-kawan yang kelelahan akibat jadwal padat. Terlepas dari banyaknya kesalahan yang dibuat, Ko masih bersyukur karena timnya berhasil memenangkan laga sengit dengan durasi 5 set ini. Dalam kesempatan yang sama, Ko juga merasa perlu untuk mengelola kondisi para pemainnya agar bisa selalu prima dan siap tempur di tengah jadwal padat ini. Rotasi memang penting untuk dilakukan meski di satu sisi memiliki potensi besar dimanfaatkan lawan untuk mendulang kemenangan. Menghadapi I-Pepper di laga selanjutnya, Megawati dan kawan-kawan mau tidak mau harus mulai mengurangi jumlah kesalahan yang dilakukan. Walau menduduki posisi yang lebih baik di klasemen, Red Sparks bukan tidak mungkin akan menjadi korban I-Pepper lagi. Pasalnya pada putaran pertama musim ini, Yeom Hyeseon dan kolega sempat dipermalukan oleh I-Pepper. Motivasi I-Pepper dalam pertandingan melawan Red Spark kian meningkat lantaran mereka mengincar kemenangan ke-10 musim ini. Pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin kembali mendapat sorotan dari salah satu pengamat Liga Voli Korea terkait keputusan berani yang dia ambil saat pertandingan menghadapi Hi-Pass. Tim yang diperkuat Megawati Hangestri itu harus bersusah payah menaklukkan Expressway Hi-Pass pada lanjutan putaran kelima Liga Voli Korea 2024-2025. Red Sparks sempat kewalahan menahan gempuran dari Hi-Pass yang baru saja mengalahkan juara bertahan, Hyundai Hillstate di pertandingan sebelumnya. Dimotori trio Merlin Nikolova, Kang Sofi dan Tanacha Sooksot, Hi-Pass berhasil membuat Red Sparks bermain dalam tekanan. Hal tersebut membuat para pemain Red Sparks banyak melakukan kesalahan yang merugikan tim. Beruntung Red Sparks yang sempat tertinggal berhasil bangkit dan meraih kemenangan 3-2 dari Hi-Pass. Kemenangan tipis itu membuat anak asuh Ko Hae-jin hanya membawa pulang 2 poin dari lawatannya ke Gimcheon Indoor Stadium. Tambahan 2 poin itu pun gagal membawa Red Sparks merebut kembali peringkat kedua dari Hyundai Hillstate. Megawati Hangestri CS kini mengoleksi 55 poin dan terpaut 1 angka dari sang juara bertahan di atasnya. Seusai pertandingan, salah satu pengamat Liga Voli Korea yang menjadi komentator laga tersebut, Park Ju-mi, sempat mempertanyakan keputusan Ko Hae-jin yang tak memainkan pemain andalan mereka musim ini, Pyo Sung-ju. Alih-alih memainkan Pyo Sung-ju, Ko Hae-jin memutuskan untuk memberi kesempatan pada pemain cadangan, Lee Seon-woo untuk tampil di set pertama. Alhasil, Red Sparks pun kewalahan membongkar pertahanan dari Hi-Pass di pertandingan tersebut. Park Ju-mi menilai jika keputusan Ko Hae-jin itu tidak tepat mengingat mereka tengah dalam persaingan ketat dengan Hyundai Hillstate di klasemen. Pengamat Liga Voli Korea itu menilai jika Lee Seon-woo belum mempunyai jam terbang tinggi dan harus beradaptasi dengan pertandingan yang penuh tekanan. Terkait hal tersebut, Ko Hae-jin mengatakan jika dirinya memang berniat untuk melakukan rotasi pemain di laga melawan Hi-Pass. Melansir dari laman The Spike, Ko Hae-jin mengaku ingin memberi kesempatan pada Lee Seon-woo merasakan atmosfer pertandingan lebih dahulu. Sebelum pertandingan, Ko Hae-jin juga sempat mengatakan jika dirinya akan mulai melakukan rotasi pemain demi menjaga kondisi anak asuhnya.
Ko Hye-jin tidak mau jika Megawati Hangestri CS mengalami kelelahan hingga cedera ketika babak playoff nanti. Daejeon Jugwanjang Red Sparks diyakini masih menjadi musuh bebuyutan Suwon Hyundai NC Hillstate di sisa Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Persaingan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 untuk fase reguler kian mendekati ujungnya di mana 3 tempat untuk babak playoff sudah dipastikan bertuan. Incheon Heungkuk Live Pink Speeders kian sulit dikejar untuk langsung menembus babak final dengan gap poin yang lebar sebagai pemuncak klasemen sementara. Tim besutan Marcelo Abondanza tersebut menduduki peringkat pertama klasemen Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dengan raihan 70 poin. Pink Speeders sedang tak terhentikan menuju putaran terakhir ini dengan telah mengemas total 9 kemenangan secara beruntun. Berada di belakang tim yang diperkuat oleh Kim Yeon-keung itu, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dan Suwon Hyundai NC Hillstate masih saling sikut. Hillstate dan Red Sparks saat ini sedang panas memperebutkan peringkat kedua meski juga telah sama-sama dipastikan melangkah ke babak playoff musim ini. Mengungguli Red Sparks, tim juara bertahan musim lalu tersebut berada di ranking kedua dengan menorehkan 56 poin. Hillstate tidak bisa berleha-leha karena mereka hanya unggul 1 angka saja atas tim yang diperkuat oleh pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi itu. Persaingan kedua tim ini sempat meruncing di mana Red Sparks mampu merebut peringkat kedua dari tangan Hillstate meski tak berlangsung lama. Tim besutan Ko Hye-jin itu harus kembali turun ke peringkat ketiga setelah hanya meraih 2 poin ketika menghadapi Gimcheon Korea Expressway High Pass. Salah satu media Korea Selatan, Kespike menyebut persaingan antara Red Sparks dan Hillstate masih akan berlangsung hingga akhir fase reguler musim ini. Megawati dan kawan-kawan diyakini masih memiliki motivasi besar melangkah ke playoff sebagai peringkat kedua atau di belakang Pink Speeders. Dengan melaju ke babak playoff sebagai peringkat kedua, tim asal kota Daejeon tersebut akan mendapatkan sebuah keuntungan. Keuntungan itu adalah mereka akan memainkan laga sebagai tuan rumah sebanyak 2 kali dalam format kompetisi yang menggunakan sistem best of 3. Hal inilah yang diyakini menjadi sebuah pijakan bagi Red Sparks dengan pengalamannya gagal melaju ke final pada musim lalu karena menduduki peringkat ketiga. Ada alasan mengapa perebutan tempat kedua begitu sengit, tulis Kespike. Megawati sendiri sempat mengakui bahwa bermain di babak playoff dari peringkat ketiga seperti yang dia alami musim lalu adalah hal yang sulit dilakukan. Megawati Hangestri akhirnya ikut angkat bicara setelah Ratu Voli Korea yang juga idolanya yakni Kim Yeon-keung memutuskan gantung sepatu. Megawati Hangestri tak menampik kalau dirinya sedih hingga merasa kehilangan terhadap sosok Kim Yeon-keung yang sudah 2 musim menjadi lawannya. Seperti diketahui, Ratu Voli Korea sekaligus andalan Pink Speeders Kim Yeon-keung membuat keputusan mengejutkan dengan memilih untuk gantung sepatu. Padahal, beberapa waktu lalu Kim Yeon-keung pernah mengatakan jika dia masih belum mau pensiun sebelum bawa Pink Speeders juara V-League. Tekad Kim Yeon-keung sudah terlanjur bulat. Ia mengungkapkan bahwa hasil apapun yang diterima Pink Speeders, maka ia akan tetap pensiun. Hal itu diungkapkan Kim Yeon-keung setelah dirinya mendapat MVP saat Pink Speeders menang atas GS Chalters dalam lanjutan V-League 2024-2025 pekan lalu. Apapun hasil yang saya raih musim ini, saya akan pensiun, tegas Kim Yeon-keung setelah jadi MVP bagi Pink Speeders. Kim Yeon-keung jelas bukan pemain sembarangan. Bisa dibilang, dia menjadi atlet voli Korea tersukses lantaran punya karir cemerlang termasuk di Eropa. Kim Yeon-keung punya pengalaman hampir 1 dekade di kompetisi voli terbesar Eropa yaitu Turkiye dengan bermain untuk Fenerbahce dan Eczacıbaşı Fitra. Bukan hanya di level klub, prestasi Kim Yeon-keung juga selaras saat dirinya memimpin tim nasional voli putri Korea Selatan.